Hai, balapan Heres, mau ngomongin apa nih? Balapan Heres sempat terhenti karena adanya red flag akibat adanya multiple crash yang melibatkan Fabio, Bezzecchi, dan juga Oliveira. Bez tidak terjatuh, tapi Oliveira terjatuh dan dibawa ke medical center dan ternyata mengalami dislocation pada bahunya. Diduga sih tidak ada yang patah ya, nah sedangkan Fabio Quartararo tidak apa-apa dan bisa melanjutkan race. Fabio mendapatkan penalti yaitu long lap penalty dan kalau kita lihat dari siaran ulangannya, sepertinya memang Fabio tidak melakukan manuver berbahaya apapun. Dia hanya sedang belok, tapi karena tempatnya tidak terlalu cukup sehingga menyebabkan atau menyenggol Bezzecchi di kanan dan juga Oliveira yang ada di kirinya. Fabio telah menyelesaikan penaltinya bahkan sampai 2 kali karena sempat track limit. Harusnya udah selesai dong, tapi ternyata beberapa pembalap, bahkan Fabio sendiri merasa bahwa penalti itu sebenarnya tidak perlu karena memang tidak ada manuver berbahaya yang dilakukan olehnya. Jadi itu cuma kayak racing incident aja gitu loh. Tapi ada juga pembalap yang merasa bahwa seharusnya Fabio Quartararo walaupun mendapatkan penalti tapi tidak boleh ikut restart lagi. Karena salah satu pembalap yang terkena insiden itu ada di rumah sakit. Fabio sempat ingin mengetahui ya apa sih alasannya mendapatkan penalti itu, walaupun ya udah dia nggak akan banding karena toh penaltinya sudah dilakukan. Nah setelah restart lagi akhirnya ada lagi nih keluar penalti buat Pecco Bagnaia ketika Pecco dianggap terlalu agresif membalap Jack Miller dari dalam dan menyebabkan Jack Miller sedikit melebar dan terlihatlah bahwa Pecco sudah meminta maaf dan Jack Miller pastinya sedikit kesal, tapi tidak ada yang jatuh dalam peristiwa itu. Selang beberapa lap akhirnya terlihat di dashboard bahwa Pecco harus melakukan penalti yaitu mundur 1 posisi. Pecco mengakui pas ngeliat itu dia agak kaget juga kan, penalti mundur 1 posisi, oke aku akan lakukan. Tapi pas dia lihat pembalap yang posisi di belakangnya itu ada 0,6 detik gitu loh selisihnya, itu kan bikin dia kayak ya kesel dong ya gitu. Dan sebenarnya sih menurut Pecco ya nggak apa kalau memang itu dianggap harus penalti, tapi yang dipermasalahkan itu adalah harus konsisten dong apa yang boleh apa yang nggak boleh. Jangan di race ini jadi penalti, di race berikutnya nggak jadi penalti dan sebagainya, yang kayak gitulah sebenarnya. Nah makanya para pembalap tuh berkeinginan banget lah bisa ngobrol sama safety commission yang rencananya akan dilakukan di hari Sabtu pada seri Le Mans nanti untuk membicarakan batasan-batasan mana yang boleh mana yang nggak boleh. Karena sebenarnya agak lucu sih kalau apa yang dilakukan oleh Pecco terhadap Jack Miller diberikan penalti. Jadi apa nih yang boleh? Jadi sebenarnya mau konvoy aja atau mau gimana ya kira-kira kayak gitulah. Walaupun pembalap nggak ada yang ngomong gitu ya, tapi secara gampangnya kita ngomong kayak gitulah. Semoga aja sih pertemuan hari Sabtu nanti di Le Mans itu benar-benar bisa menemukan batasan yang lebih clear mengenai penalti dan nggak penalti ini. Sekarang kita ngomongin racing itu sendiri ya. Pecco yang selama minggu balapan ini agak sedikit keteteran dari hari Jumat, akhirnya bisa menemukan dirinya kembali di hari Minggu. Dia merasa sangat senang karena tim bisa mengerti apa kesulitan atau kendala yang dialaminya di hari Jumat dan Sabtu. Dan Pecco berhasil mendapatkan medal di Tissot Sprint dan mendapatkan kemenangan di long race. Jadi Pecco menceritakan ketika dia ada di belakang Jack Miller itu sangat sulit untuk melakukan gerakan. Makanya dia harus membalap Jack Miller dan ketika di depannya tidak ada motor, maka Pecco benar-benar bisa memacu motornya sebaik mungkin sampai akhirnya berhasil membalap Brad Binder dan keluar jadi menang. Pecco menjelaskan mengapa dia menunjuk nomor 1 pada saat itu karena dia hanya ingin memberikan kepuasan pada dirinya sendiri bahwa ya memang dia layak menggunakan nomor 1 itu. Dan dia juga mengatakan bahwa dia membayar kesalahannya di kota dengan podium ini. Setuju nggak kalian? Kalau dia tuh emang benar-benar pantas sih jadi juara dunia. Lalu di posisi kedua ada Brad Binder. Brad Binder udah nggak bisa ngomong apa-apa kecuali dia berterima kasih sama timnya. Dan Binder juga bilang di 4-5 lap terakhir dia tuh benar-benar udah pakai abis bannya gitu loh. Jadi dia udah benar-benar ya tinggal sliding aja deh ngikutin kemana arah ban sampai dia akhirnya nggak bisa juga mempertahankan posisi pertamanya. Tapi dia juga berusaha membalap Pecco tapi dia tahulah kayaknya udah nggak mungkin. Terus pada lap terakhir dia udah sempat deket sama Pecco tapi ya tetap nggak bisa. Dan Binder sih sangat senang lah dengan hasil ini, apalagi kan ini double podium lah kita bisa bilang, pemenang di Tissot Sprint dan kedua di main race. Miller yang berada di posisi 3 merasa bahwa balapan ini sangat panjang dan dia benar-benar harus bisa memanage bannya dengan baik. Dan dia suka sih dengan performanya Michelin
dengan medium-medium yang dia pakai, dan dia juga memuji rekan satu timnya Brad Binder bahwa Brad Binder benar-benar fenomenal di sirkuit Jerez ini. Pecco juga sangat luar biasa, dengan penalti aja dia bisa akhirnya membalap Binder dan menjadi pemenang. Menanggapi penalti yang diberikan kepada Pecco, Miller berpendapat ya penalti ya oke, penalti, tapi sama dengan apa yang dikemukakan Pecco adalah kita harus konsisten di mana bisa penalti, di mana nggak bisa penalti. Jadi di mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu, supaya tidak terjadi kebingungan. Dan sejujurnya Miller sangat bangga bisa kembali ke KTM dan mencapai hasil ini. Karena bagi dia banyak banget pembalap yang sekarang tuh selalu komplain dengan motor yang dikendarai, apapun itu. Dan tapi tetap stay di motor itu gitu loh. Maksudnya Jack Miller, kalau memang diri kalian tidak happy dengan motor yang kalian tunggangi dan percaya dengan kemampuan kalian sendiri, maka ya pindah aja, coba aja motor yang lain dan berusaha gitu loh. Kalau memang ternyata fail atau gagal ya nggak apa-apa, karena di suatu waktu pasti akan ada masanya di mana kamu akan mencapai apa yang kamu cari. Jadi istilahnya tuh ya kayak buat apa sih komplain terus kita tetap stay di situ gitu loh. Mendingan kita kalau memang kita mampu atau percaya dengan kemampuan kita sendiri ya pindah, coba. Kalau misalnya gagal ya coba lagi di lain tempat. Jadi itu sih yang membuat dia sangat bangga bisa bergabung dengan KTM lagi. Kalau kita dengar komen-komen pembalap lainnya, sebenarnya memang yang jadi topik kali ini tuh adalah ya si penalti itu sendiri, dimana penalti oke, tapi harus konsisten. Karena seperti yang Jorge Martin bilang, kalau misalkan Pecco mendapatkan penalti untuk mundur satu posisi, harusnya Jack Miller juga dapat, karena akibat manuver atau agresif manuver yang dilakukan oleh Jack Miller itu membuatnya kehilangan 3 posisi gitu loh. Jadi sebetulnya yang dipermasalahkan sama Jorge Martin tuh lebih ke arah konsisten, ya sama sih sama yang diomongin sama Pecco sama Jack Miller juga gitu, dan yang lainnya. Makanya mereka senang banget tuh dengan adanya pertemuan itu. Semoga bisa menemukan solusi seperti yang sudah dijelaskan di depan. Juga yang menjadi topik tuh adalah teknologi motor tidak seimbang dengan teknologi ban. Jadi maksudnya tuh gini, jadi kan sekarang motor itu kan ada aerodinamik gitu kan. Nah itu tuh ngebikin si ban itu tuh temperaturnya tuh cepet naik gitu ketika ada motor yang dengan jarak dekat di depannya gitu. Dan itu menyulitkan banget buat para pembalap untuk bisa ngebalap gitu. Jadi mereka harus punya jarak dulu sama yang depan buat bisa ngebalap. Jadi harus ada fresh air-nya gitu loh. Nah itu kan sangat menyulitkan dong buat motor-motor yang tidak punya kecepatan yang sangat cepat gitu loh. Jadi ketika dia harus ada fresh air dulu sedangkan kecepatannya dia tidak mumpuni, ya sulit untuk membalap yang depan. Dan itu sebenarnya di komen tuh oleh hampir semua pembalap sih gitu loh. Jadi kalau ditanya topik apa yang paling menjadi sorotan di balapan Jerez kali ini adalah tekanan ban, performa ban yang cepat panas dan juga cepat ngedrop, terus juga format baru yang memaksa para pembalap untuk sangat agresif di awal-awal race untuk bisa berada di depan, karena itu adalah kunci untuk mencapai kemenangan. Juga konsisten dalam penentuan penalti, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ini bakalan seru nih. Untuk lebih jelasnya nanti kita bakal bahas di podcast dengan pastinya expert kita yang bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Jadi kalau memang masih ada yang mau ditanyain, boleh tulis di kolom komentar atau DM. Jadi nanti kita akan bahas di podcast, oke? Terima kasih sudah mendengarkan.